Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Putra, NIM 210001847 dari kelas A pemrograman mobile. Saya akan mempresentasikan hasil dari aplikasi buatan saya tentang aplikasi parkir. Yang pertama saya akan mempresentasikan file XML dari tampilan awal ketika user membuka aplikasi. Di tampilan awal ini saya menggunakan constraint layout. Yang pertama ada image view ber-ID image view dengan ukuran lebar wrap content atau sesuai dengan konten, height-nya atau tingginya sesuai dengan konten juga, dan mengambil image dari drawable yaitu logo 1 dengan absolute x-nya 0 dp dan absolute y-nya 95 dp. Selanjutnya saya menambahkan compact button atau custom button yang berbentuk circle dengan ID button next, lebar 80 dp, tinggi 80 dp. Di dalam button tersebut terdapat teks mulai. Text color di sini saya menggunakan F5 kali yang berarti warna putih, dan text size-nya 10 dp. Selanjutnya mungkin akan ke register XML. Di sini masih sama menggunakan di sini menggunakan relative layout. Ukurannya match parent, yaitu berarti kalau match parent sesuai dengan ukuran layar. Margin top sisi atas 200 dp. Yang pertama ada edit text ber ID username, ukuran lebar match parent, ukuran tinggi wrap content. Selanjutnya ada text hint atau teks samar yang berisi username. Selanjutnya edit text yang kedua berisikan password. Input text password untuk menyembunyikan inputan dari user. Selanjutnya di paling bawah ada button register. Selanjutnya di login XML ada seperti tadi menggunakan relative layout, cuma margin topnya di sini 170 dp. Edit text yang untuk username lebarnya match parent, tingginya wrap content. Line modenya parent top true, center in parent true. Ini berfungsi untuk agar edit text di tengah-tengah dari parent tersebut. Selanjutnya hint-nya berisi username. Selanjutnya edit text yang kedua sama seperti tadi, input type password. Selanjutnya di bagian list truk, jadi ketika mungkin nanti ada pemesan parkir akan tampil di sini. List truk di sini menggunakan relative layout. Kami tidak menambahkan edit text karena hanya text output saja, tidak ada proses input di sini. ID-nya cost text view, ukuran lebar wrap content, tinggi wrap content, text size-nya 16 sp, color-nya black. Selanjutnya terdapat button delete untuk menghapus isi dari stroke. Selanjutnya mungkin akan berpindah ke maps activity ya. Di sini masih sama menggunakan relative layout, match parent juga. Selanjutnya ada fragment. Fragment di sini berfungsi untuk menambahkan map. Di sini mengimport dari dependensi Google API. Selanjutnya yang kedua ada tombol ber-ID pesan parkir, ukuran lebar 300 dp, tingginya wrap content. Selanjutnya mungkin akan pindah ke bagian logic, yaitu yang pertama register activity. Nah, di dalam register activity ini
Di dalam function onCreate atau ketika aplikasi dimulai, saya membuat variabel baru yaitu dbHelper. dbHelper ini berfungsi untuk mengambil data dari database atau memanggil. Yang kedua, variabel edit text username ini untuk menambahkan edit text, variabel edit text dari XML, sehingga di sini bisa digunakan sampai ke button register. Di baris 22 ada button register set on click listener. Di sini ketika tombol register ditekan, maka akan ada aksi, yaitu yang pertama pembuatan variabel baru, variabel username. Variabel username ini berasal dari edit text username yang dikonversi menjadi string, serta password juga. Selanjutnya ada pengkondisian. Jika username dan passwordnya tidak kosong, maka akan membuat variabel baru yang bernama sukses yang berisi dbHelper add user, username and password. Jadi nanti ini tuh memanggil data dari database. Jadi jika sukses akan menampilkan pesan registered successful. Nah, finish di sini berfungsi agar nanti ketika sudah berhasil mendaftar, ketika menekan tombol kembali tidak akan kembali ke proses pendaftaran, melainkan langsung keluar aplikasi. Di sini ada else di sini jika registrasinya gagal akan memunculkan pesan registration fail. Selanjutnya, jika dari task di atas tidak ada yang berhasil, maka akan jika task di sini semua kosong, maka akan menampilkan pesan isi pesan atau please fill all field. Selanjutnya pada login activity, kita akan pindah ke login activity. Di dalam function onCreate atau ketika aplikasi dimulai, pada bagi halaman login, membuat variabel baru sama seperti tadi untuk memanggil database. Database ini berasal dari mana? Dari sini, database yang sudah dibuat. Selanjutnya ada pendeklarasian beberapa variabel yang berasal dari XML, yaitu edit text login dan password serta button login. Jadi ketika button login ditekan, akan ada aksi seperti tadi, pengkonversian dari login username dari edit text diubah menjadi bernilai string. Selanjutnya, pengkondisian jika username dan passwordnya tidak kosong, maka akan ada pengecekan di sini. Jika valid username dan password akan menampilkan pesan login sukses. Selanjutnya akan berpindah halaman melalui intent. Intent di sini akan berpindah ke halaman dashboard. Selanjutnya intent titik put extra ini untuk menampilkan username di bagian atas, nanti sudah ada bagiannya. Finish di sini, jadi ketika sudah berhasil login, menekan tombol kembali tidak akan kembali ke halaman login, melainkan keluar dari aplikasi. Selanjutnya akan pindah ke dashboard activity. Di dashboard ini pada onCreate berisi username, getString extra ini mengambil data dari tadi, dari data login ini yang ini intent put extra akan ditampilkan melalui intent getString extra username. Jadi nanti username data dari user akan data login dari user akan ditampilkan. Selanjutnya ada text view username. Ini akan mengambil data dari edit text, yaitu dengan edit text view username. Selanjutnya ada function berpindah halaman. Berpindah halaman ke halaman berikutnya, yaitu maps activity.
Selanjutnya ke map, ada map activity, dan stroke ke list stroke. Oke, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Selanjutnya oh ya, di map activity di sini ada var mmap, ini mengambil dari dependensi Google API. Selanjutnya binding ini untuk agar bisa digunakan binding activity, jadi tanpa pendeklarasian variabel. Di bagian function onMapReady di sini terdapat beberapa titik koordinat, yaitu parking spot, list of ini array list ya, array list yang berisikan beberapa titik lokasi. Yang kiri ini merupakan latitude dan ini yang kanan merupakan longitude. Ini semua diambil dari Google Map ya, bisa disalin. Selanjutnya ada zoom level 14f, itu tingkat kedalaman dalam mengezoom aplikasi, yaitu 14f. Selanjutnya ada perulangan for. Jadi jika map nanti terbuka akan menampilkan beberapa titik parkir. Oke, mungkin itu saja. Kita akan mendemokan aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan awal aplikasi. Kita akan mengklik mulai. Jika user belum memiliki username dan password, kita akan register terlebih dahulu. Di sini register dengan nama saya Hendrik, dengan password Putra. Kita akan register. Oke, register udah berhasil. Kita melakukan login Hendrik, passwordnya Putra. Nah, di sini terdapat ya dari halo titik 2 ini text view, dan ini adalah pengambilan get string extra dari database helper. Selanjutnya di sini terdapat 3 menu. Yang pertama akan memesan parkir. Nah, pesan parkir di sini saya hanya mengimplementasi semua titik map. Semua titik map di sini saya implementasi dari data-data ini, longitude dan latitude. Ketika saya ingin memesan parkir di sini, mungkin saya harus tahu ini di daerah mana dengan cara menekan tombol di bagian kanan pesan. Nah, di sini akan terdapat titik lokasi. Untuk melakukan rute, klik direction. Pada saat klik direction, karena ini masih di emulator, lokasi saya tidak terdeteksi, jadi harus memasukkan manual, yaitu lokasi saya di